dibawakan oleh beberapa pemateri sebelumnya. Bisa kita dapatkan hikmah di situ, kita dapat inspirasi dari hal tersebut, karena memang kita kadang tidak tahu, ya, kita dapat sebuah inspirasi dari satu momen tertentu, ya. Oh, ini saya tangkap dari sini, berarti saya perlu penguatan dari sebuah momen yang kita dapatkan di suatu kesempatan, dan ini kesempatan ini adalah salah satu momen yang mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menjadi sebab dari usaha bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa lebih maju ke depan. Dan yang mungkin yang belum memulai, baru merintis, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi kita untuk mendapatkan ide dan langkah yang tepat sebelum kita melangkah lebih jauh, ya. Karena di dalam dunia bisnis memang momen pertama itu sangat penting, ya. Karena kenapa dikatakan penting? Karena kita membutuhkan amunisi di situ, ya. Namanya momen pertama itu kita membutuhkan segala hal, ya. Ya, meskipun mungkin dikatakan kita bisa berbisnis tanpa modal, ya. Yang dimaksud modal di sini adalah mungkin modal finansial, ya. Tapi ada pun modal yang lain pasti kita harus butuhkan. Mungkin kita harus memiliki skill, memiliki koneksi, memiliki tempat, yang memiliki waktu, memiliki kesehatan, itu semuanya modal, ya. Nah, itu yang akan kita gabungkan dalam satu momen sehingga apa yang kita bisa jalankan sesuai dengan target dan impian kita bisa tercapai. Baik bapak-bapak ibu sekalian, sebenarnya materi ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin, ya. Jadi di sini kita bagaimana membangun tim yang solid, ya. Dari tim ini nanti kita bisa menangkap potensi atau menggali potensi-potensi yang ada di sekitar kita, yang ada dalam diri kita, yang belum kita tingkatkan atau manfaatkan dengan maksimal, sehingga usaha-usaha ini bisa meningkat sesuai dengan harapan kita. Ya, ya. Kenapa penting tim? Ya, kenapa penting kebersamaan dalam sebuah bisnis? Ya. Yang pertama, menuju sukses tidak akan mungkin kita bisa lakukan sendiri. Pasti kita membutuhkan keterlibatan orang lain, ya, sekecil apapun itu, ya, sekecil apapun. Mungkin bisnis owner, tapi tetap kita membutuhkan yang lain. Bagaimana misalnya tukang manajemen penjual sate, semuanya dilakukan, tapi kita tidak tahu siapa di belakang, di balik layar penjual sate tersebut. Ya, kalau kita lihat, ya mungkin dia bakar sendiri, dia yang kelola lapangannya sendiri, kemudian dia yang pasarkan sendiri, dia yang layani sendiri, semuanya. Tapi pasti ada orang-orang di belakang layar yang mensupport dia. Nah, itu, ya. Nah, jadi kita tidak mungkin sukses kalau tidak melibatkan orang lain. Kemudian semakin tinggi impian kita, maka semakin butuh kita terhadap orang lain. Ya, karena kita tahu bahwa kita memang tidak sempurna, ya. Kita tidak sempurna. Ya, kita pasti memiliki beberapa keterbatasan, ya. Apakah mungkin keterbatasan waktu, kita tidak bisa terjun di bisnis tersebut, tapi kita punya modal, kita punya tempat dan seterusnya. Mungkin juga kita tidak punya skill, tapi kita bisa memanfaatkan keterampilan orang lain, ya. Nah, dia sampaikan bahwa seseorang yang ingin bikin salon, ya, tidak harus dia jadi bencong, ya. Dia bisa sewa bencong. Dia punya modal, dia punya tempat, dia punya fasilitas, dia tinggal memanfaatkan skill dari orang lain, seperti itu. Kemudian dari aspek modal, dia nggak punya modal, dia bisa memanfaatkan teman-temannya, relasinya yang punya kelebihan modal yang mungkin dia ingin investasikan ke tempat-tempat yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian mungkin dia tidak punya tempat, dia bisa sharing dengan orang yang punya tempat, dengan dengan mempresentasikan kelayakan usaha yang ingin dia
laksanakan tersebut. Ya. Jadi itu ya, jadi semakin tinggi impian kita, maka tentu kita semakin butuh dengan bantuan orang lain. Untuk mencapai sebuah impian besar, maka dibutuhkan sebuah tim yang besar. Jadi semakin besar impiannya, maka timnya juga akan semakin besar. Ini sudah hukum alam ini, ya. Apa yang ingin dibangun pasti dibutuhkan tim, dan semakin besar maka semakin butuh dia kepada tim yang lebih besar lagi. Ini ada ilustrasi. Ada sebagai catatan rekor dunia orang yang mencapai puncak Gunung Everest. Ya, puncak Gunung Everest ini adalah gunung yang sangat tinggi, ya, berada di sekitar Himalaya. Kalau saya tidak salah. Untuk mencapai gunung tersebut, yang sampai di sana cuma 2 orang, ya. Tapi untuk melibatkan itu dia butuh sekitar 300 tim yang bisa mengantar ke sana. Jadi setiap perjalanannya berkurang timnya, kemudian diantar lagi berikutnya berkurang timnya, sampai akhirnya naik ke atas. Tim itu yang tersisa cuma 2, ya, seperti itu. Karena semua sudah mensupport. Jadi semua akan kita butuhkan, ya, akan kita butuhkan. Next, ya, sebagai contoh. Nah, seperti ini, kan. Yang bisa naik ke atas cuma 1 orang bisa naik. Tapi siapa yang punya pengorbanan yang besar? Siapa tim yang paling kita butuhkan di sini? Nah, mungkin itulah kalau misalnya dia kuliner, ya, mungkin di bawah itu kokinya yang paling di bawah, ya kan? Mungkin kokinya karena dia yang punya masakan untuk bagaimana supaya customer itu bisa merasa nyaman dengan produknya. Mungkin di atasnya barangkali dari sisi manajemennya, dari sisi pengelolaan keuangannya, dan seterusnya sampai ke atas. Ya, yang kelihatan cuma 1 orang di atas, tapi kita tidak tahu yang tim-tim yang dilibatkan di dalam. Ya, seperti misalnya sebuah restoran, ya. Sebuah restoran kita mengatakan bahwa makanan ini, kita tidak tahu bahwa di dalam itu terdapat sebuah tim yang solid untuk bagaimana menciptakan sebuah masakan yang enak dan nyaman bagi pelanggan. Mulai dari pemasakannya sampai kepada penyajiannya, sampai kepada bagaimana mengambil piring-piring dari masing-masing orang yang sudah makan, itu semua ada SOP-nya dan ada orangnya. Ini kan satu tim. Satu saja hal yang tidak baik, pelanggan akan menggugurkan atau membuat orang tidak puas dengan semuanya, ya. Percuma makanannya tidak enak tapi pelayanannya tidak bagus, seperti itu, ya. Memang bagus pelayanannya tapi makanannya kurang pas, kan itu yang makanya timnya itu harus komplit, timnya harus solid semua, sehingga yang keluar adalah apa yang kita harapkan, ya, yang diharapkan oleh customer dan diharapkan oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini timnya, Pak. Jadi kita harus memperkuat ini, ya. Nah, sama dengan piramida ini, ya. Yang dikenal bahwa yang membangun piramida adalah Fir'aun. Padahal bukan Fir'aun yang bangun, ya. Bukan Fir'aun, dia adalah top dari manajemen yang mengelola pembangunan dari masing-masing piramida. Bayangkan saja, ya, ini batu-batu besar bisa disusun sampai naik ke puncak. Bagaimana kira-kira dengan dukungan teknologi yang sangat sederhana pada saat itu. Mengangkat kalau batunya itu mungkin ukuran antar tiang ini satu batu yang diangkat naik ke atas. Itu kan luar biasa. Kalau bukan didukung oleh tim yang baik, tim yang solid, mustahil hal tersebut terwujud, ya. Sekarang pun mungkin susah orang membuat yang seperti ini, yang untuk kondisi sekarang. Kenapa? Karena tidak sembarang ilmu yang seperti ini mau dibangun, ya. Ini tanpa besi, tanpa semen, dan seterusnya, batu saja yang disusun. Di dalamnya terdapat ruang-ruangan untuk peristirahatan dan pemakaman bagi raja-raja seperti itu. Ini luar biasa, ini mahakarya dari sebuah tim
Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah surut untuk selalu membentuk tim yang besar atau selalu melibatkan tim yang baik sehingga yang bisa saling melengkapi. Ya, kita nggak punya kemampuan dalam bidang finansial. Ada yang jago di pemasaran, ada yang jago di masyarakat. Gimana kita gabung, kita tinggal dibicarakan teknisnya, gimana masalah teknisnya dan bagaimana masalah keuntungannya. Nah, seperti itu tinggal teknisnya, karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda. Ya, oke. Next. Jadi tim itu adalah sekelompok orang dengan jumlah kecil dengan keterampilan yang saling melengkapi yang berkomitmen terhadap tujuan bersama. Ukuran kinerja, pendekatan terhadap tanggung jawab bersama. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada bisnis yang dijalankan secara tim. Ya. Mungkin ada. Ya. Apakah timnya itu dia sebagai owner, business owner, kemudian di bawahnya harus yang membentuk tim. Ya, dia nggak boleh bergerak sendiri. Ya, tim inilah yang akan dia sebagai ketua tim dan dia harus memanage semua apa yang ada di bawahnya supaya semua berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, tentu dengan menggunakan standar SOP. Ya. Oke, next. Nah, ya seperti yang kita bahas kemarin, ya, bagian dari tim itu adalah tim butuh untuk dilegalitaskan, butuh untuk dilegalisasi. Kita bekerja sama dengan 2 orang atau lebih. Kalau tidak ada perjanjian yang tidak legalnya, maka kita bekerja itu tidak akan maksimal. Ya, seakan-akan mudah sekali kita berpisah. Kenapa? Tidak ada legalitas yang mengikat kita antara satu dan yang lainnya. Kemudian kedua, di belakang-belakang terjadi hal yang kita tidak inginkan, susah masalah pembagiannya. Kalau kita sudah legalkan, seperti misalnya dalam bentuk CV, kelihatan Anda punya saham berapa persen. Oh, saya 60%, Anda 40%. Jadi pada saat aset itu dijual, kelihatan pembagiannya. Secara hukum kita dilindungi. Atau gampang memindatangankan kepada orang lain. Saya nggak cocok dengan dia. Saya nggak cocok dengan dia. Silakan beli saham saya, silakan mengganti saya di kepemilikan perusahaan tersebut. Itu mudah dimindatangankan. Dan kalau tidak ada legalitas, yang terjadi adalah kekhawatiran itu kita saling bertengkar dan saling menuduh, ya, satu sama lain. Nah, sehingga kalau legalitas ini sudah kita miliki, maka peluang dan potensi itu dengan sendirinya akan muncul. Dengan sendirinya akan muncul. Apa itu? Dari aspek pendanaan. Ya, dari aspek pendanaan. Sebuah perusahaan yang membutuhkan dana, ya, maka dengan memiliki legalitas, dia punya dasar untuk mengumpul uang dari para investor. Nah, seperti itu, ya. Kalau secara pribadi boleh, cuma saya bilang kita tidak bisa mengumpul dana seluas daripada yang memiliki lembaga ataupun legalitas. Seperti misalnya perusahaan PT. Jadi kalau PT itu, ya, kalau dia menjual sahamnya, dia cukup menyampaikan kami akan melakukan ekspansi ke daerah A. Kita butuh dana sekitar 10 miliar. Maka dibukalah saham. Siapa yang ingin terlibat di dalam perusahaan tersebut? Siapa yang ingin investasi? Artinya apa? Orang yang menanamkan investasinya di saat itu bukan berarti proyeknya nanti dapatkan keuntungan setelah proyek itu jadi, tidak. Tapi dia akan mendapatkan keuntungan dari akumulasi keseluruhan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Sekarang sudah banyak, ada satu juga perusahaan lembaga investasi namanya Santara. Ya. Dia berskala UMKM 10 miliar ke bawah dia bisa biayai. Ya. Jadi mereka bisa membiayai perusahaan kita dengan menjual saham kepada orang lain. Dia sudah fasilitasi dan sudah diwajibkan. Jadi Bapak Ibu sekalian punya usaha yang lain untuk biayai dengan syarat laporan keuangannya harus minimal 2 tahun. Itu akan dilihat laporan cash flow-nya di laporan keuangannya.
kemudian dia kinerjanya dan seterusnya, legalitasnya, kemudian timnya akan datang berapa dana yang kita butuhkan, mereka akan biayai maksimal 10 miliar. Dan itu menurut penyampaian dari direkturnya kurang lebih 600 miliar dana belum disalurkan ke pelaku UMKM karena sulitnya mendapatkan orang dari UMKM yang bisa diajak kerjasama. Kenapa bisa? Karena pertama mereka kebanyakan tidak punya legalitas hukum, ya seperti teman saya, ya dia seorang pedagang ayam, ya pedagang ayam, peternak ayam dan seterusnya. Transaksinya miliaran dalam sebulan, tapi tidak ada satupun laporan keuangan, tidak ada neraca yang tidak pernah dilakukan. Bagaimana kita mau bantu untuk meningkatkan usaha yang lebih jauh lagi, ya? Yang adanya adalah pembiayaan person-person, ya seperti yang pernah saya singgung kemarin. Kita mau adakan pengadaan bibit, pupuk 10.000 ekor, sudah biaya setelah itu dengan sistem jual beli. Berapa keuntungan yang kita kasih pada sektor langsung dibagikan, ya. Tapi kalau kita pakai sistem perusahaan, kita masuk ke investasi, langsung dapatkan bulan depan, langsung dapat laba dia. Jadi lebih meyakinkan bagi para investor. Jadi dananya mereka itu sangat banyak, tapi dengan sistem bagi hasil lagi. Artinya sistemnya rugi ditanggung bersama, untung ditanggung bersama. Nah seperti itu, ya. Kekurangannya dari pelaku UMKM kebanyakannya pertama memang dari aspek laporan keuangan mereka tidak memiliki, ya. Jadi harus perlu dibenahi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sekecil apapun transaksi kita, maka kita mulai melakukan pencatatan terhadap kegiatan usaha kita. Jadi kadang investor atau kadang pemerintah misalnya, dia tidak melihat besar kecilnya, tapi melihat potensinya. Oh ini sebenarnya bisnis saya bagus karena bagus sekali, ya. Bagus, tapi karena bisa dibantu, cuma persoalannya bagaimana cara membantu mereka. Tidak ada pegangan dari investor untuk membantu mereka, ya. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, ada pernah ibu telepon saya minta konsultasi saran. Pak ini ada seorang investor ini menanamkan saham kepada saya 50 juta. Dia produksi perkadir, ya. Dia produksi perkadir. Dia berdiri dengan pembagian 50-50. Nah seperti itu. Kan dia bingung juga bagaimana caranya pada saat investasi. Jadi kerjasamanya adalah kamu produksi saya jual. Seperti itu. Jadi dia berani investasi. Tapi kalau kita memperbaiki manajemen kita, maka lebih banyak lagi sebenarnya dana yang bisa masuk untuk menunjang usaha kita. Daripada kita mengambil dana dari perbankan, dana yang paling mahal sebenarnya mengambil dari perbankan. Dana yang paling murah adalah dana yang berasal dari investor, ya. Karena investor tidak punya beban tetap. Kalau di perbankan belum apa-apa kita sudah dicas setiap bulan, ya. Tapi kalau investor nanti kita laba atau untuk baru kita bagikan seperti itu, dan tidak dikejar-kejar seperti perbankan harus nyontos dan seterusnya. Jadi dananya tetap utuh kita kelola. Kalau dana perbankan kan setiap bulan sudah dikurangi, ambil sedikit-sedikitnya habis, belum sempat berkembang usahanya sudah habis dana yang dipinjam sehingga tidak bisa lagi dia bergerak, ya. Gitu. Jadi sebenarnya dari potensi ini, dari potensi dana ini, ya. Dari legalitas yang kita miliki itu potensi potensi dana yang kita bisa manfaatkan itu banyak. Kalau ada perusahaannya Bapak Ibu sekalian, usahanya yang punya potensi bisa konsultasi dengan kita, ya. Kita lihat kelayakan kita bisa biayai konsep seperti apa. Tentu kita lihat bagaimana prospeknya, bagaimana riwayat perusahaannya selama ini, ya. Nah seperti itu. Kemudian tenaga terampil, ya. Kita akan mendapatkan peluang mendapatkan tenaga terampil. Kenapa? Kadang orang-orang terampil, orang-orang yang aktif biasa mau bekerja sama dengan kita, melihat legalitas perusahaan kita. Meskipun gajinya rendah, mereka mau bekerja di tempat tersebut. Lebih bangga dia, bekerja di tempat tersebut, meskipun gajinya sedikit, ya. Ketimbang di tempat-tempat yang yang lebih
bagus ya, meskipun ya, jadi meski tempatnya biasa, gajinya tinggi. Mereka lebih memilih yang casingnya bagus. Nah, kenapa? Karena ada nilai harapan di situ ya. Kalau dia terlegalisasi kan, pertama dia merasa terlindungi dari sisi undang-undang ketenagakerjaan dan seterusnya. Karena ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk melindungi tenaga kerjanya. Dan itu dengan syarat utama adalah memiliki legalitas. Tapi tenaga ini mudah kita dapatkan karena kita punya nama, ya, kita punya nama. Kemudian lokasi, ya kan, lokasi juga kita akan lebih mudah mendapatkan. Kita terbuka peluang ini karena kita legal, kita ini bisnis yang legal, ya, kita sudah legal, laporan keuangan kita ada, transaksi kita ada dan seterusnya. Nah itu peluang itu akan muncul dari sendirinya. Teknologi, ya, kemudian pasar juga terbuka dengan peluang kemitraan, ya, itu akan orang juga akan mudah bekerja sama dengan kita. Kalau kita punya legalitas, kita punya tim yang baik. Jadi pada saat orang datang ke kantor, tinggal melihat timnya ini seperti apa, bagaimana peluang kerjanya. Baru dia bisa meyakinkan mereka untuk menanamkan saham yang dibutuhkan oleh mitra, ya. Kemudian mitra, bertambahnya mitra yang kita bisa dapatkan bantuan atau hibah, ya, hibah dari pemerintah, tuntutannya itu legalitasnya, kemudian NPWP-nya, ya, dan kemudian bagaimana kinerjanya selama 2 tahun terakhir biasanya, ya. Dan ini hibah-hibah seperti ini bisa sampai miliaran, bisa tergantung kebutuhan kita, ya. Makanya kegiatan perusahaan kita dokumentasikan setiap bulannya supaya kelihatan loh kinerja kami seperti ini, meskipun omsetnya sangat kecil, ya. Tapi kalau dia terdokumentasi dengan baik dari sisi pelaporan, itu akan menjadi indikator bagi mereka. Ternyata perusahaan ini sebenarnya punya prospek yang besar untuk dikembangkan. Sekarang berapa yang Anda butuhkan? Kita bisa buat proposalnya, ya. Dan itu sudah banyak dibantu, ya, melalui Jatinda.com sudah banyak dibantu. Kemudian kemudahan pembayaran, ya. Jadi kalau kita punya legalitas, kita bisa adakan kontrak sistem pembayaran. Ya, jadi peluang-peluang semua ini dan masih banyak sebenarnya peluang dan potensi yang kita bisa garap, ya. Dan yang intinya adalah kenapa kita butuh tim, kenapa kita butuh legalitas, karena untuk memperkuat bisnis kita ke depan. Dan ini yang lainnya akan bisa jalan kalau ini ada, ya. Yang lainnya bisa jalan kalau hal ini ada. Ya, next. Sekarang bagaimana mengembangkan usaha UMKM, ya? Apa yang perlu kita lakukan supaya dia bisa berkembang? Jadi yang pertama itu kita sudah tuntas dengan terkait masalah itu. Jadi lakukan pengelolaan perusahaan dengan baik. Nah, ini indikator kita, ya. Jadi ceritanya perusahaan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dilihat dari mana? Dari laporan keuangan mana yang dimaksud? Dari transaksi setiap hari catatan kita. Hari ini jual ayam, ini jual terus. Dari situ direkap menjadi mingguan, menjadi bulanan, dan menjadi tahunan. Jadi ceritanya perusahaan itu bagus atau tidak, itu dilihat dari laporan keuangan. Jadi kita melihat perusahaan bagus atau tidak, cuma lihat laporan keuangannya bagus sekalian. Kita hanya lihat itu, oh ini bagus kan kinerjanya, bagus kita investasi, dan kita hanya melihat dari situ, melihat dari laporan transaksinya di bank. Makanya biasa perbankan itu minta rekening 3 bulan terakhir. Dia melihat, bukan isinya mau dilihat Bapak-Ibu sekalian, ya. Biar dana kita ada di dalam 3 miliar, yang kita butuhkan 1 miliar untuk minjam, belum tentu bank mau kasih, belum tentu, ya. Karena yang diinginkan bank adalah dana ini kamu apakan, memangnya ada kegiatan usaha yang jalan, seperti itu. Dia melihat transaksi keluar masuknya uang, meskipun di saldo akhir cuma 100.000, tapi dilihat keluar masuknya uang itu setiap hari, jangan melihat. Makanya di dalam kelas transaksi mulai membiasakan transaksi kita menggunakan rekening, bayar jangan pakai tunai, ya. Sekarang sudah banyak kemudahan, kita bisa pakai GRIS,
yang apa barcode itu, orang membayar pakai barcode atau bayarkan kalau bisa transfer saja supaya kelihatan di aktivitas transaksi kita di rekening. Nah, jadi bayarkan transaksinya dari situ. Atau kalau biasanya kebanyakan kita manual, setiap hari kalau bisa kita langsung setor tunai ke bank supaya kelihatan nanti masuk buat. Meskipun kita sudah masukkan, kemudian kita tarik lagi kembali, tidak masalah. Yang penting sudah tercatat di dalam. Ya, yang penting sudah tercatat di dalam. Karena nanti pihak perbankan atau pihak pembiayaan atau pihak investor akan melihat menjumlah saja berapa total uang masuknya, berapa total uang keluarnya. Dari situ dia melihat kalau ditotalkan, misalnya ada 3 miliar, berarti transaksi mereka ada 3 miliar di dalam 1 bulan. Ya mereka sudah hitung kalau transaksinya 3 miliar dalam 1 bulan, kalau kita kali saja 10%, berarti mereka punya margin rata-rata 300 juta dalam sebulan. Itu kan terdokumentasi semua, ya kita harus kuat di situ untuk mendapatkan dana murah itu dari investor, ya. Ya kebanyakan yang mau dibantu, apa yang mau dibantu? Tidak ada datanya. Kita cuma bilang ini penjualan saya begini, mana data historisnya, ya. Mana transaksinya, mana jalan ceritanya di perusahaan. Karena ini rata-rata 2 tahun. Nah seperti itu. Makanya yang memanfaatkan dana-dana ini khususnya di Santara ini ya, perusahaan investasi di Santara itu adalah usaha-usaha yang dia hanya menambah cabang saja. Kenapa? Sudah terbangun sistemnya. Jadi di sini kita bangun sistem itu ya tentu didukung oleh tim yang baik. Jadi kita tinggal nambah cabang. Jadi mereka itu bikin proposal, misalnya dia ada perusahaan di Jawa yang dibiayai, dia hanya cukur ya. Ada perusahaan cukur di sini, salon, yang biasa di box-box itu kan. Iya. Ada yang profesi seperti itu. Nah, sudah ada cabang? Belum ada. Sudah terbukukan semua transaksinya. Kemarin sempat bikin kemarin. Sekarang tidak lagi. Nah, itu. Tidak ada niat untuk mengembangkan ke 1 cabang, ke 2 cabang. Kenapa tidak dilakukan itu? Ya. Ada niat tapi susah cari orang. Nah, susah cari orang, susah tenaga kerjanya. Nah, terkait masalah tenaga kerja, saya sudah sampaikan kemarin pengalaman dari Bang Awal, ya, dia mensupport semua tenaga di luar Sulawesi. Jadi pusat kaderisasinya itu di Kendari, luar biasa. Martabat Bang Awal itu sudah ada di Medan, ya, sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Tempat kaderisasinya di mana? Di Kendari, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya tempatnya Bapak ingin membuka cabang di tempat yang lain, siapkan kadernya di tempatnya. Jadi seperti itu. Di samping kita ada 1 orang, kemudian setelah kita buka dilempar ke tempat yang lain, di backup dulu dari 1 orang. Setelah ini pergi di sana, kita berikan kewenangan untuk mengelola usaha kita. Yang satunya kita sudah backup, sudah mulai mahir, kita backup lagi, kita training, kita buka, kita lempar lagi keluar. Bisa seperti itu. Bisa juga kita rekrut langsung, tapi kan kalau kita rekrut kita belum tahu mereka punya karakter. Karena kan kita ingin mengangkat orang-orang yang mengatur bisnis kita di lapangan. Seperti itu. Kalau dia bekerja dengan kita, dilihat loyalitasnya, dilihat kejujurannya, dilihat keterampilannya dan seterusnya, apa yang seperti yang kita jelaskan kemarin, berarti nilai saya sebagai mitra, ya, mungkin dengan sistem bagi hasil atau seperti apa tergantung. Jadi caranya membuka seperti itu, kalau kendaraan itu seperti itu. Kalau ada niat, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita harus berupaya untuk bagaimana kita bisa berkembang kalau nambah cabang. Karena kalau berharap dari lingkungan kita meningkatkan, mungkin maksimalnya 1 orang cuma bisa 10. Itu dari 1 orang. Terus dengan tempat yang sama kita mau dapat omset 2 orang, 20. Berarti harus tambah tenaga kerja. Kan orang biasanya nggak mau nunggu terlalu lama kalau cukup kan berpanjang. Jadi itu harus kita pecahkan semua. Nanti mungkin pembahasan di sini akan kita kasih musik. Ya seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya, seperti contoh saya. Jadi kalau pemecahannya dari aspek tenaga kerja, maka kita kader atau kita cari orang yang punya keahlian di situ, ajak mereka bermitra. Kita sebagai pemodal. Seperti itu ya.
Jadi yang terpenting adalah kami misalnya ini membantu Bapak misalnya. Oke, coba lihat analisanya, lihat bagaimana laporan, bagaimana trennya. Setelah dibaca menilai di dalam. Nah, setelah itu kan pada saat sudah jalan, timnya juga akan memantau setiap saat. Orang-orang yang punya dana itu akan memantau bagaimana pergerakannya. Dan kapan saja Bapak mau mengembalikan dana investor, terserah. Pada saat kita sudah maju, kita sudah punya cabang 100 misalnya, kita sudah tidak butuh dananya, kita tinggal kembalikan dana mereka. Itu bagus investor, ya. Artinya investor adalah sebatas perjanjian kita, perjanjian kepemilikan secara menyeluruh. Oke, kalau kalian mau membalikan saham boleh, karena kan akumulasi saham kita berkembang di dalam. Yang tadinya mungkin cuma 50 juta dari 5 but, setelah jadi 10 but, nilai aset kita bertambah menjadi 200 juta, ya. Jadi aset kita bertambah beriringan dengan bertambahnya usaha yang kita jalankan. Itu kalau kita menggunakan sistem akuntansi, sistem pelaporan keuangan, seluruh aktivitas bisnis kita dimasukkan ke dalam laporan keuangan, itu akan tergambar di situ semua. Nah, itu yang harus diperkuat oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Jadi pengolahan dananya diperbaiki, pengolahan lokasinya, pengolahan teknologinya, pasar, mitra diperbaiki, ya. Bantuannya diperbaiki juga, pengelolaannya, penggunaannya, ya, tenaga terampilnya diperbaiki agar mereka bisa loyal dengan kita, tidak gampang lari, dan kemudahan pembayaran dan seterusnya, ya. Jadi intinya di sini adalah lakukan pola perusahaan yang baik. Hasilnya dari pola perusahaan yang baik itu dilihat dari laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Itu dia. Dari mana kita mau lihat? Dari yang lain kecuali kita melihat laporan keuangannya Bapak Ibu sekalian. Ada pola laporan keuangan yang sangat sederhana, ya. Biasa kita diskusikan di sekretariat Kesima bagaimana menyusun laporan keuangan. Bapak bisa datang, kita diskusi di sana bagaimana membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Yang simpel, yang sederhana. Yang terpenting adalah catat semua dulu transaksinya. Yang masuknya saya dulu, yang masuknya dari keluarga selesai. Setelah itu bagaimana caranya memasukkan itu langkah kedua. Tidak sulit kalau kita menggunakan sistem pelaporan yang sederhana. Oke, ini ya. Jadi catatlah berbagai hal secara menyeluruh. Semuanya dicatat. Jangan ada yang tidak dicatat. Ya, makanya di sini di awal yang dijelaskan bahwa untuk memperbaiki itu memang kita diajari untuk memisahkan antara harta usaha dengan harta pribadi, supaya akan dipisahkan. Kita belajar supaya kita bisa lihat perkembangan usaha kita layak atau tidak, ya. Kalau usaha kita tidak layak dan memang betul-betul tidak layak, bisa kita ganti dengan usaha yang lain, ya. Tapi kalau kita campur bau, kita nggak tahu ini kemarin kita untung atau tidak, ya. Di situ kadang kita pakai untuk beli beras, kita pakai beli ikan, kemudian dipakai bayar gaji, kemudian hasil keuntungan dipakai. Kita nggak tahu di mana batasannya dari uang yang keluar masuk tersebut. Ya. Next, ya. Kemudian ketiga adalah tanpa wawasan dan berpikir kreatif. Jadi selalu kita kayak seperti ini kan menambah wawasan kita, ya. Menambah wawasan kita, membaca buku, kita bisa buka YouTube, ya, terkait masalah apa yang kita ingin pelajari, kita bisa belajar dari sini. Menambah wawasan kita sehingga bisa menimbulkan kreativitas dari masing-masing kita, ya. Di YouTube itu saya kira hampir semua ada testimoninya. Ada testimoninya orang yang mengembangkan supermarket sayur mayur, bagaimana dia mengembangkan kesuksesannya dia, ya, dari menjual menjual di pasar dengan yang di meja-meja kecil sampai dia bisa punya supermarket khusus sayur mayur. Ini ceritakan di bidang di bidang kuliner juga ada, kemudian ada juga di bidang laundry, semuanya hampir ada di YouTube. Kita bisa jadikan mereka sebagai inspirasi kita di dalam menjalankan usaha kita. Tentu memang apa yang mereka lakukan tidak akan bisa sama dengan apa yang kita lakukan, ya.
Karena setiap kondisi kita beda-beda. Minimal itu adalah penambah wawasan kita. Dari situ kita bisa belajar. Kalau dari sisi mana saya bisa ngambil atau masuk berhasil seperti mereka ya. Nggak bisa menemukan seperti kita. Jadi selalu berpikir bagaimana ya. Kalau kita mendapatkan sebuah persoalan, ya pertanyaannya bagaimana kita selesaikan. Ya. Kalau makanannya sangat asin, bagaimana supaya tidak terlalu asin. Seperti itu. Cari terus problem solving terus, ya. Pecahkan masalahnya. Ya. Bagaimana kalau misalnya pengantarannya yang selalu telat, bagaimana bisa cepat? Ya. Kalau misalnya keuntungannya sangat kecil setiap hari kita dapatkan, bagaimana keuntungannya bisa meningkat? Ya, apakah volumenya ditambah atau kita lakukan efisiensi atau apanya? Itu kan dia harus terus sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Karena setiap kita ini beda-beda ya problemnya, ya. Problem di biaya, problem di promosi, problem di tenaga kerja, seperti sampaikan tadi. Usaha potong rambut ya yang kuliner dan seterusnya ya. Ada juga usaha kalau dia tidak ada langsung tutup. Kenapa? Karena memang manajemen sangat tergantung dari dia. Seperti itu. Ini kita harus pecahkan bagaimana usaha saya jalan meskipun saya tidak ada ya. Jadi sampaikan kemarin Pak Sabaruddin bagaimana bisnisnya jalan meskipun orangnya jalan-jalan. Contohnya banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Coba seperti misalnya yang kita kenal saya JK, dia jalan ke uangnya mengalir terus masuk. Ya, orang-orang yang berpolitik di Jakarta itu rata-rata pengusaha semua yang ketua partai pengusaha besar, Erick Thohir pengusaha besar. Dia jalan dia menjadi pejabat, tapi uangnya mengalir terus. Pas yang dia udah pengusaha besar semua. Akbar Tanjung, Rizal Bakri dan banyak pokoknya rata-rata yang main di partai itu adalah bisnisnya sudah besar karena mereka diharapkan sebagai penyokong dana seperti itu. Coba misalnya yang kita kenal di sini Ahmad Al-Jufri ya, dia jadi anggota dewan tapi bisnisnya jalan terus, usahanya jalan terus. Seperti itu ya. Itu yang definisi yang diinginkan di situ. Kalau saya tinggalkan bisnis ini tidak jalan, maka kita pikirkan bagaimana caranya. Kalau saya tidak ada bisnis tetap jalan. Kita harus biasakan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita yang utama di situ yang memasak apa segala. Sekarang kita berpikir bahwa meskipun saya tidak ada di situ, orang bisa dilayani dengan standar dan rasa yang sama. Kita memikirkan bagaimana caranya. Apakah saya sudah bikinkan porsi-porsi bumbu, ya? Tinggal dikasih masuk mereka menggerak atau seperti apa? Kita mengucapkan karena kita lebih tahu usaha kita masing-masing. Perusahaan kita kan beda-beda setiap orang ya. Oke, next. Nikmatilah persaingan. Jadi jangan stres Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang ada masuk di depan kita jual juga es sama jus, dia jual jus. Langsung merinding kita, ya. Yang paling sederhana, yang paling pendek kan, gimana caranya supaya tidak laris itu barangnya. Itu kan banyak ya. Pernah saya punya mitra dengan seorang orang Jawa ya, dia Jawa dia akhirnya bikin bakso. Dia bikin warung bakso, ya. Dari bikin warung bakso lama dari awalnya bagus, kemudian mulai menurun. Apa yang dilakukan? Dia menyalahkan Pak, ini dia memberikan saran kepada saya, Pak, itu Pak penjual bakso biasanya rata-rata kalau orang Jawa ini, maaf ya orang Jawa, rata-rata orang Jawa masuk ke sini di warung itu dia pas dia tanam di depannya, seperti itu. Kemudian bilang ada saya punya guru spiritual di konser, nanti saya datang ke situ, nanti kita tanam di depan rumah, seperti itu. Saya bilang sama dia, kalau mau pakai cara seperti itu tidak usah, tidak apa-apa, tidak laku. Padahal sebenarnya yang membuat dia turun adalah perilakunya dia sendiri, ya. Karena pertama dia tidak konsisten dengan waktu, kadang lambat bukanya, kemudian pernah juga kalau pulang kamu nanti berapa hari akhirnya rasanya juga berubah-ubah. Saya kadang kompet, kenapa rasanya ini tidak standar, besok enak, hari ini lain lagi rasanya, seperti itu. Ini kan berarti
masalahnya di situ kita harus pecahkan, ya kita harus pecahkan setiap persoalan yang kita hadapi. Dan itu intinya kalau usaha kita mau maju, ya. Jadi nikmati persaingan, jangan jadikan sebagai masalah, kita nikmati. Makanya coba kita lihat ya, usaha-usahanya orang Cina. Mereka sesama, mereka tidak pernah merasa saling bersaing, tapi saling melengkapi. Nah, itu. Tidak pernah kita bilang dia lebih laris di surga, dia barang tidak laris. Seperti mereka percaya sekali terhadap rezeki, bahwa rezeki itu tidak pernah terbuka. Kita bagaimana cara kita mengemas mengemas kepada kita menjadi lebih baik. Justru kalau ada hal seperti itu menjadi ukuran bagi kita. Kenapa ya? Apa masalahnya? Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Tapi kok penjualan saya belum naik-naik? Pasti ada masalahnya. Ya mungkin dia belum ketahui, ya seperti itu. Itu yang coba untuk kita cari. Kita coba diskusikan kepada teman kita, kepada orang lain yang pengalaman, atau kepada siapa yang kita kenal. Kita bisa minta pertimbangan kepada mereka. Coba datang-datang ke tempat saya, coba apa yang butuh saya benahi, ya. Makanya sekarang itu kalau di warung-warung, ya kan, di warung-warung sekarang, kalau ditulis itu bukan lagi kita minta kritik dan saran, bukan, tapi kita minta saran, ya. Jangan tulis kritik dan saran, karena kalau kritik hanya mengkritik saja. Ya, kalau kita minta saran ditujukan ke nomor ini. Jadi dia memberikan saran, baiknya Pak, nanti kalau begini, kalau kritik kita utama Pak, jeruknya tidak enak, itu. Nasi gorengnya kepedesan, itu kan kritik, kan? Tidak ada solusi saran. Jadi kita buka kotak saran untuk menerima masukan-masukan dari customer. Kadang-kadang mereka malu buka di tempat kita saran ke nomor ini, dia bisa nanti Pak ini kayaknya harus kita benahi. Dan itu tidak sedikit yang memberikan kiriman. Dia tidak mau ditahu, tapi tetap ingin, karena kenapa? Sebenarnya dia suka makanannya, tapi ada hal yang mengganjal dalam hati. Dia harus masukkan kepada kita. Nah seperti itu. Kita harus pecahkan semua itu, ya, supaya bisa berkembang. Jadi bisnis yang berkembang, usaha yang berkembang adalah usaha yang bisa menangani seluruh masalahnya. Nah, seperti itu. Pada saat dia naik kelas, muncul lagi masalah baru, dipecahkan lagi, naik lagi, dipecahkan lagi, terus menerus. Selama perusahaan itu jalan, masalah itu tidak pernah berhenti. Oke, tetap fokus dan konsisten, ya. Jadi kita harus konsistensi di dalam usaha kita. Jangan mudah terpengaruh sama yang lain, ya, seperti petani yang kita bisa lihat. Kalau lagi bagus-bagus lagi nilam sekarang, coklatnya pada ditebang, ya. Itu saya kemarin di jalan ketemu dengan orang Korea, ya. Katanya di Korea itu rata-rata orang sudah tebang coklatnya semua, Pak. Kenapa? Mereka sekarang sudah tanam nilam. Jadi pada saat coklatnya sudah naik, lagi mahal-mahalnya coklat, nilam jatuh sudah habis. Karena dia ikut-ikutan. Karena komoditas pertanian itu memang seperti sifatnya naik turun. Ada waktunya dia boom, ada waktunya dia turun. Ya kalau permintaannya banyak, pasti harganya naik. Ya, kalau permintaannya turun, harganya pasti turun. Ya, itu manusia kasusnya. Cengkeh juga seperti itu. Kemudian tanaman-tanaman yang lain selalu kasus seperti itu. Dan UMKM juga seperti itu juga. Lagi laris-larisnya. Kita bikin pop ice day, lagi tren. Besok lagi, kita bikin nasi ini, lagi ya. Lagi tren lah seperti. Jangan, kita harus konsisten. Kenapa? Kita mempunyai pelanggan yang loyal. Ya, kalau itu kita hilangkan, maka kita akan membangun pelanggan baru. Kita pelihara sambil pelan-pelan menjaga konsisten dengan rasanya kalau itu makanan atau pelayanan, kalau dia jasa, sehingga ke depan orang akan semakin kenal, ya, semakin kenal dengan usaha kita. Next. Terus berikan pelayanan terbaik, ya, konsisten, ya, yang pelayanan terbaik. Jadi banyak makanan, banyak usaha, ya, banyak usaha yang dijalankan ini. Bungkusnya ini yang utama, ya. Maka di perbankan seperti itu. Perbankan pelayanannya apa? Hanya senyum, kemudian menegur, melayani dan seterusnya. Produknya bukan beri uang, bukan, ya. Bukan produk yang untuk menyimpan uang.
Kalau pelayanannya tidak bagus, pasti kita tidak mau nyumbang uang ke situ. Ya, karena banyak alternatif yang lain dalam mesti kita, ya. Jadi yang kita coba cari. Bayangkan sampai satpam saja sudah diatur sedemikian ramahnya, ya. Makanya ada berita tadi saya baca, Kapolri belajar sikap terhadap satpam. Bagaimana? Maunya polisi seperti itu. Polisi sama dengan sikapnya satpam yang ada di Banten. Apa bedanya? Dia kan petugas keamanan. Kenapa kok beda? Polisi senyum-senyum juga tidak, yang mau apa itu seperti itu. Kapolri maunya sama dengan satpam tersebut. Dia sebagai pihak keamanan, tapi senyumnya pelayanannya luar biasa. Nah, ini yang diinginkan oleh Kapolri sebenarnya. Masa kita mau kalah dengan seorang satpam? Kan dia datang satu perusahaan yang sangat kagum dengan pelayanan satpamnya, dan dia mau belajar dengan bagaimana caranya perusahaan itu membuat satpamnya seperti itu, gaya dia melayani customer masyarakat. Nah, itu. Ya, next. Itu ya, jadi beberapa langkah tadi itu ya, coba kita gunakan, ya. Sehingga usaha kita itu kita berharap bisa lebih berkembang. Ya. Sebenarnya kan caranya masing-masing kita berbeda, ya. Kita diskusikan seperti apa. Karena setiap kita punya karakteristik usaha yang berbeda-beda, maka caranya juga berbeda-beda. Tapi secara gambaran umum sudah seperti itu. Bicara pelayanan, ya, bicara kepuasan, bicara pengelolaan, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah secara teknis. Ya, tadi itu bicara pengelolaan, ya. Ini secara teknis. Teknisnya untuk mengembangkan usaha, membuka cabang pertama. Tidak bisa berkembang kalau kita tidak buka cabang, ya. Bagaimana kayak misalnya McDonald, ya, Kentucky, cabangnya di seluruh dunia. Diawali dari sebuah kota yang kecil, ya. Diawali dari sebuah kota yang kecil. Bayangkan saja, resepnya ditolak sampai 1000 kalian, ya, sampai 1000 kali resepnya ditolak. Dia datang ke perusahaan, adakan kerjasama, ditolak karena dia nggak siapa kamu, ya. Akhirnya apa? Ada sebuah perusahaan kecil penjual ayam, dia ada kerjasama. Mau tidak kita kerjasama? Ini resepnya apa segala. Setelah itu booming, ya. Setelah booming berkembang, sekarang menjadi perusahaan raksasa, ya. KFC siapa yang tidak kenal di seluruh dunia? Hampir semua negara masuk. Itu. Dari asalnya apa? Resepnya itu ditolak di mana-mana, ya. Jadi seperti itu. Dan resep itu sampai dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Nah, hebatnya itu. Bagaimanapun kita mencontoh ayam KFC, tetap tidak akan bisa sama. Ya, kita tidak tahu dari sisi mananya dia bisa membedakan apa dari sisi ayamnya atau dari sisi bumbunya, seterusnya kita tidak tahu. Itu rahasia perusahaan, ya. Karena dia datang dalam bentuk sudah pakai. Jadi syaratnya harus buka cabang. Kalau misalnya kita dalam sehari hanya 100, kita mau tambah sudah tidak bisa. Lokal kita itu memang jumlahnya cuma segitu, ya. Beda kalau di mall juga kan ada kapasitasnya. Mall itu paling penjualan saya itu rata-rata sudah tidak bisa naik paling 100 dalam sehari. Jadi kalau usaha kita mau berkembang tetap di situ, maka kita tidak bisa nambah. Jadi solusinya adalah buka cabang tempat yang lain. Nah, seperti solusinya nambah, tambah gerobaknya, tambah boothnya, tambah kiosnya, tambah swalayannya, ya, tambah pasarnya. Cuma itu solusinya, itu solusi pertama, ya, untuk menambah. Kita harus menambah jumlah cabang, ya. Nah, ya. Terkait masalah teknis tempatnya di mana, ya nanti ada analisis sendiri, ya. Ada namanya studi kelayakan bisnis, kita analisis, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mungkin cabang, bagaimana caranya supaya kita bisa isi? Seperti tadi jelaskan, kita adakan kaderisasi di tempat kita. Jadi ada tempat khusus untuk mengkader calon karyawan kita yang akan kita tempatkan di tempat yang lain. Ya. Dan saya kira perusahaan sama, ya.
perusahaan sama, baik perusahaan yang besar maupun yang kecil yang sudah survive itu sama semua. Ada lembaga kaderisasinya. BSI saja ada pusat pelatihan proses Indonesia Timur, ada di Makassar. Jadi semua pegawai-pegawai yang baru kita masuk kemudian dididik, dilatih, kembalikan. Nah, seperti itu. Next. Jadi siapkan rencana bisnis yang lengkap di lokasi baru ya. Kemudian pilih lokasi berdasarkan apa yang terbaik untuk bisnis Anda, bukan untuk dompet Anda. Jadi begini, saya kasih contoh lagi, Bang Awal ya. Dia kalau menyewa tempat tidak tanggung-tanggung, ya. Menyewa tempat atau membeli tempat tidak tanggung-tanggung. Jadi ada tempat di mana? Di Manado, ya. Dia beli tempat itu sekitar kurang lebih 3 miliar, ya, 3 miliar rupiah. Lokasinya bagus sekali. Ada yang lain yang lebih murah, ya 1 miliar, 1,5 miliar. Tapi dia pilih di situ kenapa? Karena kalau kita beli itu, dampak penjualannya akan sangat besar. Dan itu terbukti setelah dia rehab dan seterusnya, dia luar biasa penjualannya. Ya, penjualannya. Berjalan kurang lebih 2 tahun. Hanya masalahnya memang setelah di belakang-belakang itu sering terjadi kekecewaan di situ. Ya. Ada sentimen apa? Akhirnya dia tutup, dia jual, tapi jualnya pun tidak rugi. Ya, jualnya bisa menjual sampai 3,5 miliar. Ada 2 tahun saja dia beli tempatnya. Dia sudah untung 500 juta. Ya, kemudian uang itu dibelikan di tempat. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau punya tempat bukan pertimbangan, di sini murah deh. Saya pakai karena sini murah. Apa murah kalau tidak ada hasilnya? Ya, kalau mahal sudah pasti biasanya kalau kita pertimbangkan biasanya bagus, pasarnya bagus, orangnya banyak dan seterusnya. Jadi bukan karena pertimbangan dompet kita, tapi pertimbangan bisnis kita. Ini cocok atau tidak? Kalau cocok, biar mahal, tidak apa-apa kita beli atau sewa tempat tersebut. Ya, jangan ragu-ragu. Ya. Tawarkan